Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya semulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dua, 3 bulan yang akan datang, kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang seyogyanya kita rindukan. Karena dalam bulan itu langit terbuka, peluang untuk dikabulkannya doa menjadi besar, ampunan terhadap dosa-dosa yang kita berbuat juga menjadi lebih terbuka, dan pahala amal kita ditingkatkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal sunnah diberi ganjaran oleh Allah seperti amal wajib. Amal wajib itu sendiri dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi wajarlah apabila kita merindukan datangnya bulan Ramadan. Lebih-lebih kita yang gemar berpuasa. Paling tidak kita gemar berpuasa Senin dan Kamis. Atau ditambah dengan 3 hari setiap bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, dan 15. Sebagai puasa hari-hari putih. Yaumil Bid. Atau puasa-puasa sunnah yang lain. Tetapi sekali lagi, yang paling masyhur adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Walaupun puasa sunnah, walaupun puasa sunat. Ada manfaat jasmani dan rohani yang kita peroleh ketika kita berpuasa Senin dan Kamis. Manfaat jasmani adalah sehat, awet muda, kuat. Dan itu terbukti ketika kita berpuasa atau kita disuruh berpuasa ketika kita diambil darah di laboratorium untuk sebuah cek lab.
Atau pengalaman kita menunjukkan bahwa apabila kita berpuasa maka tekanan darah kita normal atau mendekati normal, gula darah mendekati normal atau turun, kolesterol juga demikian. Walhasil orang berpuasa itu akan menjadi lebih sehat dan awet muda tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian manfaat rohani adalah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang lebih takwa. Apalagi di era zaman sekarang ketika ketakwaan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan dalam kehidupan modern yang cenderung materialisme. Orang mengukur segala sesuatu dari nilai materi. Makin kaya seseorang, makin terhormat. Tidak peduli kekayaan itu uangnya halal atau haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada puasa Senin Kemis. Mengapa puasa Senin Kemis? Maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Biasanya kalau Abu Hurairah, teks hadisnya itu an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kenapa an Abi? Dan kemudian diterjemahkan dari Abu, bukan Abi. Karena isim yang didahului oleh huruf jar harus diberi alamat jar atau jer. Dan alamat jer tidak harus kasro, tetapi ada juga yang lain. Ini menurut tata bahasa Arab. Jadi an Abi Hurairah diterjemahkan dari Abu Hurairah. Jangan salah. Tidak Abi Hurairah tapi Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kola. Demikian juga kata-kata kola dalam bahasa Arab. Allah juga kola, Rasul juga kola, sahabat juga kola, kita juga kola. Tetapi di dalam bahasa Indonesia ada pengkhususan. Kalau Allah bukan berkata tapi berfirman, kalau Rasulullah bersabda, kalau kita berkata, dan seterusnya. Jadi penguasaan kosakata dalam bahasa apapun sangat penting. Kosakata itu di dalam bahasa Arab namanya mufrodat. Mufrodat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh seimul yagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusan dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'radul a'mali yaumil isnaini wal khamis. Dilaporkan segala amal
manusia pada hari Senin dan hari Kamis. Segala amal dilaporkan, maksudnya ada amal yang diterima dalam laporan dan ada amal yang ditolak dalam laporan. Tentunya yang melaporkan adalah malaikat, yang menerima laporan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasul selanjutnya, fa uhibbu ayyukradul amali wa ana shaim. Dan aku menyukai apabila ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Ana shaim. Saya kemudian teringat ketika membaca Ana Shaim itu, ingat dengan petikan hadis yang berbunyi, Inni Shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ialah ketika kita berpuasa, kemudian kita diajak oleh teman ataupun siapapun juga untuk melakukan perbuatan maksiat lisan atau maksiat yang lain. Maka kita katakan kepada teman tersebut, Inni shaimun, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya bahwa saya ini sedang berpuasa, jangan diajak ke hal-hal yang bersifat maksiat. Tidak berpuasa saja kita tidak boleh maksiat, apalagi kita sedang berpuasa. Dan berpuasa itu memang antara lain berfungsi menahan diri dari perbuatan maksiat. Ini kedahsyatan puasa. Bahkan asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Bagi yang takut pada neraka, mari kita melaksanakan puasa. Karena puasa itu merupakan benteng daripada api neraka. Tapi benteng dari api neraka tidak hanya puasa, juga sedekah, juga sholat dan sebagainya. Semua ibadah-ibadah itu tidak lain adalah benteng kita dari api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi hadis dari Abu Hurairah tersebut menunjukkan bahwa amal kita, amal semua manusia dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan Rasul mengatakan bahwa ketika amal-amalku dilaporkan, aku ingin, aku suka dalam keadaan berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Barangkali sedikit pemahaman adalah bahwa ketika hari Senin, hari Kamis, laporan itu disampaikan kepada Allah, berarti langit terbuka. Ketika langit terbuka dan kita sedang berpuasa, maka pahala puasa itu atau kemakbulan puasa itu lebih berpeluang. Dan di antara kemakbulan puasa itu adalah orang yang berdoa ketika berpuasa, maka doanya menjadi makbul. Apalagi pada hari Senin dan Kamis, ketika langit terbuka, maka betapa lancarnya doa yang kita panjatkan. Sementara manusia selalu saja banyak berdoa karena manusia itu sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Kalau sakit minta sembuh kepada Allah, kalau miskin minta kayalah kepada Allah, kalau yang lain
Yang barangkali kurang atau tidak disukai, mintakanlah kepada Allah. Titik, jangan kepada yang lain. Karena minta kepada yang lain bisa saja jatuh kepada lembah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar, dosa yang tidak terampuni. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan begitu juga banyak hadis-hadis yang lain yang mendukung terhadap eksistensi keberadaan puasa Senin Kemis. Di antaranya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah seolah-olah berpuasa terus-menerus. Dan Rasulullah seolah-olah tidak berpuasa terus-menerus. Kecuali hari Senin dan Kamis. Ketika bertemu dengan hari Senin dan Kamis, Rasulullah bisa dipastikan beliau berpuasa. Dan kita yang mengikuti ajaran beliau, maka mari kita bersama-sama puasa. Insya Allah kalau kita niat ya puasa itu ringan. Ada satu pendapat anak-anak yang pernah saya dengar, dia berkelakar dengan temannya, kalau kamu puasa jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat puasamu itu. Artinya bahwa ya biasa sajalah, tidak usah diingat-ingat puasa. Kalau diingat-ingat puasa maka akan terasa lapar dan dahaga. Ini ilmunya anak kecil, tapi kalau kita renungkan benar juga. Oleh karena itu kalau kita berpuasa, jangan ingat-ingat bahwa kita ini sedang berpuasa. Dengan catatan, jangan lupa niat. Niatnya harus ikhlas, semurni-murninya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lafal niatnya biasanya atau selalu dimulai dengan kata-kata atau diakhiri dengan kata-kata lillahi ta'ala. Misalnya puasa Senin, apa itu sauma yaumal isnain sunnatan lillahi ta'ala. Ini lafal niat, dan tentu niat itu ada di dalam hati, dan kita hadirkan hati itu ketika niat. Demikian juga untuk puasa hari Kamis, apa itu saumal khomisi sunatan lillahi ta'ala. Niat saya niat saya puasa hari Senin atau hari Kamis sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu gambaran yang paling mudah bagaimana niat itu karena Allah, sedangkan kemudian kita mendapatkan pahala-pahala yang lain, manfaat-manfaat yang lain. Kita niatnya lillahi ta'ala, kemudian kita menjadi sehat, kita menjadi lebih dekat kepada Allah, kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Ini ibaratnya kita membuat divan. Kita tidak pernah berniat membuat kolong divan, tapi kita membuat divan yang ternyata di bawah divan itu ada kolong. Long-longan itu loh. Atau kalau divan gambarannya masih kurang jelas, ya lencak lah. Lencak itu divan yang terbuat dari bambu. Dan di kampung-kampung, di desa-desa itu biasanya lencak itu ditaruh di depan rumah untuk menjadi tempat jagongan, tempat ngobrol. Dengan catatan ngobrolnya jangan ngerasani orang, jangan ghibah. Dengan catatan lencak itu jangan kemudian dipakai judi. Apakah judi lentrik, apakah judi remi, apakah judi domino. Semuanya judi adalah haram.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi menyongsong datangnya bulan Ramadan, mari kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Paling tidak kita membiasakan puasa. Kita ambil saja misalnya puasa hari Senin dan Kamis. Insya Allah tidak berat kalau kita laksanakan dengan kesungguhan. Apalagi bagi para manula, bagi manusia yang sudah tua, yang sudah pensiun, barangkali tidak terlalu banyak kegiatan yang menguras tenaga, maka tenaga yang ada, sisa tenaga yang ada itu kita gunakan untuk berpuasa. Bagaimana dengan orang yang kesehatannya tidak mumpuni untuk berpuasa? Maka jawabannya adalah, ya kalau sudah tidak kuat, karena kalau berpuasa maka akan menimbulkan dampak kepada kesehatan tubuhnya yang memang sudah rentak, maka ya jangan berpuasa. Kalau puasa wajib, tentunya ada aturan-aturannya khusus. Ketika kita tidak berpuasa, kita membayar fidyah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kalau kita terbiasa berpuasa maka tidak ada masalah berpuasa Senin dan Kamis atau ditambah dengan hari-hari yang lain yang merupakan sunnah Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.